Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan nikmat yang paling terbesar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga nikmat yang lainnya yang bisa menguatkan nikmat iman dan Islam ini juga merupakan nikmat yang sangat besar. Sebagaimana yang telah kita pahami dan kita sadari bersama, bahwasannya menuntut ilmu agama, yaitu merenungkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan membaca penjelasan-penjelasan para ulama terhadap dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menghafalnya, merupakan faktor yang sangat besar dalam menguatkan keimanan dan keislaman seseorang. Maka ketika Allah memberikan taufik kepada seseorang untuk menuntut ilmu agama, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya jalan-jalan untuk menguatkan keimanan dan keislamannya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang telah sering kita dengarkan, "May yuridillahu bihi khairah yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agamanya. Karena semakin seorang berilmu, semakin seorang memahami agama ini, itu berarti keimanan dan keislamannya akan semakin baik. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang jauh dari ilmu, jauh dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tandanya dia semakin jauh dari agama, semakin jauh dari iman, dan semakin jauh dari Islam. Maka nikmat ini harus kita syukuri, harus kita lebih menguatkan lagi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak memandang remeh nikmat tersebut, dan kita lebih bersemangat lagi di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membaca sedikit dari manzilatul ilm, kedudukan ilmu di dalam agama kita yang mulia ini, serta kemuliaan para ulama dan para talabatul ilm yang kita harapkan insyaallah dengannya semakin menguatkan semangat kita di dalam menuntut ilmu agama. Baik, kita akan baca sebagian dari muqaddimah kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Sadhan. Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa innal insan la yansharahu sadruhu wa yatma'innu qalbuhu idza ra'a tullabal ilmi fi halaqatil ilm. Kata beliau hafizahullah, sungguhnya seorang itu akan lapang dadanya dan akan tenang hatinya apabila ia melihat para penuntut ilmu di halaqah-halaqah ilmu mereka. Kenapa demikian? Fahum qad taraku ladzatan naum. Karena mereka, para penuntut ilmu itu telah meninggalkan nikmatnya tidur. Wahajarul firash fi waqtin yahja'un nasu fih. Dan mereka meninggalkan tempat-tempat tidur mereka pada waktu yang mana manusia sedang berbaring di atas tempat tidur mereka. Wa taraku sa'iral maladzat.
Dan mereka meninggalkan berbagai bentuk kelezatan dunia. Wa atharu amran, demi untuk mementingkan satu perkara, yarjuna bihin najata fid dunya wal barza wal akhirah, yang mereka harapkan dengannya keselamatan di dunia, di barzakh yaitu di alam kubur, dan di akhirat. Berarti ilmu yang dituntut di sini, ilmu yang kita pelajari yang berkaitan dengan agama adalah ilmu yang tujuannya untuk keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di alam barzakh dan keselamatan di akhirat. Iya. Jadi bukan untuk satu kepentingan dari kepentingan dunia. Bahkan untuk meraihnya seorang harus meninggalkan berbagai macam kelezatan dunia ini. Iya. Sebab kalau seseorang ingin kelezatan dunia, tentu dia pergi ke pasar, pergi ke tempat-tempat mencari harta, atau dia lebih banyak waktu yang dia habiskan untuk mencari kenikmatan dunia dibanding menuntut ilmu agama. Iya. Karena kalau seorang menuntut ilmu agama dengan niat untuk kepentingan dunia, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik di dalam niat, yang mana dalam ibadah harus diikhlaskan semua amal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa qad maddaha Allahu hamili al-ilmi, dan sungguh Allah telah memuji orang-orang yang membawa ilmu ini. Faqal innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ini dalam surat Fatir ayat ke-28. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ay al-ulama'u billah, yaitu al-ulama'u billah, orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa khassal ulama'a bil khasyah li'annahum a'rafun nas billah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan khasyah itu, rasa takut kepadanya, hanya kepada ulama. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengerti, yang paling mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbih a'raf, kana lahu arja minhu wa akhwaf. Dan setiap kali seorang hamba itu lebih mengenal Allah, maka berarti dia lebih mengharap dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya. Setiap kali seorang lebih berilmu, maka dia berarti lebih takut dan lebih harap kepada Allah. Maksudnya lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semakin seorang berilmu, berarti semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu sangat terkait dengan ilmu seseorang. Dan hakikat ilmu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, laisal ilmu bi kathratir riwayah, innamal ilmu khasyatullah. Bukanlah hakikat ilmu itu dengan banyaknya riwayat yang dihafal. Iya, tetapi hakikat ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, tidak ada orang yang lebih takut melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab beliau adalah orang yang paling mengerti tentang Allah, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, inni atqakum lillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan sekalian, mestinya ilmu yang ada pada seseorang membawa dirinya untuk semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita lihat seorang penuntut ilmu kurang ketakwaannya kepada Allah, ringan di dalam berbuat maksiat, iya, maka itu tandanya ilmu yang dia pelajari belumlah membawa keberkahan terhadapnya, belumlah memberikan kemanfaatan kepadanya sebagaimana yang semestinya. Fal ilmu sababun limardatillahi ta'ala.
Maka ilmu itu adalah sebab untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sababun lil hayati thayyibah fid dunya wal hayatil barzajiyah wa barzakhiyah wa fil hayatil ukhra. Dan dia adalah sebab untuk meraih kehidupan yang baik di dunia maupun dalam kehidupan barzakh, yaitu di alam kubur maupun di alam akhirat. Wal ilmu sababun litaqwimis suluh wa tahdzibin nufus. Dan ilmu merupakan sebab untuk meluruskan perilaku manusia dan membaguskan jiwanya. Wa huwa sababun liman akhlasa an-niyyah fi talabihi wa tatbiqihi lin-najati minasyurur. Dan ilmu merupakan sebab bagi orang yang mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, keselamatan, ya, sebab keselamatan dari berbagai macam keburukan-keburukan, ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha, dengan berbagai bentuk keburukan dan kejelekan tersebut. Baik. Wa indama yajtami'ul ahibba liyanhalu min ba'di ahibbatihim yata'allamuna wa yu'allimun fa inna hadza yu'addu qurbatan min a'zamil qurbat. Kata beliau hafizahullah, dan tatkala berkumpul para ahibbah, itu orang-orang yang mencintai, mereka kemudian yata'allamuna wa yu'allimun, mereka belajar dan mengajar, maka sesungguhnya hal ini terhitung sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan min a'zamil qurbat, termasuk sebesar-besarnya bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa kana salafuna yashudduna rihala matihim talaban lil ilmi. Oleh karenanya kita melihat bahwa generasi salaf itu kemudian melakukan perjalanan-perjalanan panjang dalam rangka apa? Dalam rangka menuntut ilmu. Padahal as-safar qit'atun minal azab. Ya, safar itu adalah bagian dari azab. Karena berbagai macam keletihan, kepayahan dan gangguan-gangguan kejiwaan, ya, seperti rindu, kangen dan terasing di negeri orang, itu akan dialami oleh seorang yang melakukan safar. Ya, antum di sini kangen sama orang tua, rindu sama kampung halaman. Iya, kadang-kadang kalau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari temannya, dia merasa asing, merasa sendiri. Itu semua bagian dari cobaan dalam safar, bagian dalam cobaan dalam menuntut ilmu. Iya. Maka ini banyak dilakukan oleh salaf. Apalagi di zaman dahulu kita tahu bahwasannya perjalanan itu tidak seperti sekarang. Perjalanannya berat. Iya. Wa katsirun minna qad qara'a aw sami'a ma qama bihi al-muhaddithun min rahalatihim at-tawil allati laula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Dan kebanyakan dari kita telah mendengar, telah membaca dan telah mendengar apa yang dilakukan oleh para muhaddis dari perjalanan-perjalanan panjang mereka, yang mana kalaulah bukan karena isnad, maka banyak orang akan mengatakan apa yang dia inginkan. Tapi itu tentang perjalanan-perjalanan tersebut karena saking banyaknya. Fahada syu'batun rahimahullah yarhalu syahran kamilan fi talabi haditsin sami'ahu min tariqin lam yamur alaih. Kata beliau, maka inilah Syu'bah rahimahullah, salah seorang ulama besar dari kalangan muhadditsin. Beliau melakukan satu perjalanan panjang selama sebulan penuh dalam rangka mencari satu hadis yang mencari satu jalan hadis yang belum pernah ia dengarkan. Wa dzaka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Demikian pula sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Jabir dan bapaknya. Sahabiyun afdal minhu, seorang sahabat yang lebih afdal dari Syu'bah. Yaqul, dia mengatakan, ini sebagaimana dalam riwayat Bukhari dalam Kitabul Ilm, kata Jabir radhiyallahu an, balaghani an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu minhu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, telah sampai kepadaku tentang seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ia memiliki hadis yang pernah ia dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang belum aku dengarkan. Qala fabta'tu ba'iran wa shaddadtu 'alaihi rahli. Maka aku pun menyiapkan ba'ir, yaitu hewan tunggangan dari onta. Kemudian aku melakukan perjalanan, menyiapkan perjalananku. Fasirtu ilaihi syahran hatta ataitu Syam. Maka aku pun berjalan kepadanya selama sebulan sampai aku tiba di Syam. Fa idza huwa Abdullah bin Unais Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ternyata dia adalah sahabat yang mulia, Abdullah bin Unais Al-Ansari, semoga Allah meridainya. Qala fa arsaltu ilaih. Maka Jabir berkata, aku pun mengirim utusan kepadanya. Ini termasuk adab yang ditunjukkan oleh seorang penuntut ilmu. Dia tidak serta-merta menemui gurunya, tetapi dia mengirim utusan. Artinya ingin meminta izin. Bolehkah bertemu dengannya? Anna Jabiran 'alal bab. Sampaikan kepada beliau bahwa Jabir berada di depan pintu. Iya. Sebagian ulama bahkan menjelaskan Jabir bin Abdullah ini lebih mulia dari Abdullah bin Unais Al-Ansari. Sahabat yang lebih mulia dari Abdullah bin Unais. Tetapi beliau kemudian tidak mengundang Abdullah bin Unais, tetapi beliau datang kepadanya dan duduk di depan pintunya menunggu dia keluar. Qal faraja ilayya ar-rasul faqal Jabir bin Abdullah faqultu na'am. Maka datanglah utusan tersebut dan mengatakan, engkau adalah Jabir bin Abdullah, maka aku katakan iya. Qala faraja ar-rasul ilayhi fakharaja ilayya fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Maka utusan tersebut kembali kepada Abdullah bin Unais, lalu beliau pun keluar menuju kepadaku, kemudian beliau memelukku dan aku pun memeluknya. Ini menunjukkan di antara sunnah para sahabat dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dari satu safar perjalanan, mereka saling berpelukan. Iya. Adapun saling berciuman sebagaimana kebiasaan orang Arab, ya, sampai hari ini orang-orang Arab kalau bertemu itu saling berciuman. Laki-laki dan laki-laki yang saling berciuman itu saya perhatikan 3 kali ciumannya. Kanan, kiri, kemudian ke kanan lagi. Ini pemandangan yang hampir setiap hari kita lihat, baik di Masjid Nabawi maupun di tempat yang lainnya. Orang-orang Arab ketika ketemu. Maka hal ini ditanyakan kepada Syekh Muhammad Asy-Syaibani. Beliau adalah ayahnya Abdul Qayyum Asy-Syaibani, penulis kitab Ta'dhimus Sunnah, dan beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ini adalah umur mustaqbah, ya, perkara-perkara yang dibenci oleh para ulama, ya. Tidak dibenarkan untuk saling cium-ciuman. Iya. Dan kita dengar pakai suaranya lagi. Itu sama-sama laki-laki, mereka ciuman. Dan ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Baik. Qala qultu, kemudian kata Jabir, aku berkata, hadithun balagani annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil madhalim lam asma'hu. Telah sampai kepadaku bahwasanya ada satu hadis engkau telah mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara madhalim yang aku belum mendengarnya. Fa khasyitu an amuta aw tamuta qabla an asma'ahu. Maka aku khawatir engkau mati atau aku mati atau engkau mati sebelum aku mendengarkannya darimu. Iya, ini menunjukkan hirs, semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk menuntut ilmu dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu sebelum ilmu itu pergi dengan kematian mereka. Iya. Dan ya sepertinya hadis ini masih ada lanjutannya, bisa dirujuk dalam Sahih Al-Bukhari Kitabul Ilmi. Beliau hanya mengutip sampai di sini. Baik. Wa hadza Abu Zur'a wa Muhammad bin Nasr wa ghairuhum yaqta'una al-fayafi 'ala al-aqdam. Kullu hadha fi sabili tahsil al-ilm. Fahum yaqta'una al-masafat asy-syasi'a allati tanqati'u dunaha riqab al-mati ma yusahibu dhalika min at-ta'ab wa ana' at-tariq. Dan inilah Abu Zur'a dan Muhammad bin Nasr. Dan selain mereka dari kalangan para ulama, mereka telah berjalan sekian jauh, ya, dengan kaki-kaki mereka. Semua itu dalam rangka meraih ilmu. Mereka telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Bersamaan dengan itu pun mereka telah merasakan keletihan,
Iya. Dan berbagai beban perjalanan. Wa ma'a dzalika fa inna ladzatal ilm allati wada'aha Allah azza wa jalla fi qulubihim anasathum ana at-tariq wa ba'da syuqqah wa bu'da syuqqah. Bersamaan dengan itu atau meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala dengan lezatnya ilmu telah menjadikan mereka terhibur. Iya. Meskipun beban-beban perjalanan yang mereka rasakan dan jauhnya perjalanan tersebut. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu ma kana fil Qur'an min madahin lil 'abdi fa huwa min thamaratil ilmi. Masya Allah. Ini adalah sebuah perkataan yang sangat bermanfaat sekali, yang merupakan salah satu dari kesimpulan tentang keutamaan ilmu. Iya. Kata beliau rahimahullah, kullu ma kana fil Qur'an min madhin lil 'abdi fa huwa min thamaratil ilmi. Setiap yang ada dalam Al-Qur'an dari pujian kepada seorang hamba, maka itu adalah buah dari ilmu. Atau setiap pujian dalam Al-Qur'an terhadap seorang hamba itu adalah buah dari ilmu. Wa kullu ma kana fihi min dhammin lil 'abdi fahuwa min thamaratil jahl. Sebaliknya, setiap yang ada dalam Al-Quran dari celaan terhadap seorang hamba, maka itu adalah buah dari kejahilan. Iya, perhatikan ikhwan sekalian, ini satu nasihat yang sangat penting sekali. Setiap pujian yang kita dapati dalam Al-Quran kepada hamba-hamba Allah, itu hakikatnya adalah hasil dari ilmu yang dia pelajari dan dia ketahui serta dia amalkan. Sebaliknya, setiap celaan dalam Al-Quran, apakah celaan kepada orang-orang kafir, celaan kepada orang-orang fasik, ataupun celaan terhadap perbuatan-perbuatan mereka, terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan, itu akibat atau buah dari kebodohan. Iya. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu merupakan pokok segala macam bentuk keburukan-keburukan. Iya. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Wal ilmu kama qala Al-Hasan huwa al-khasyah. Dan ilmu sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala huwa al-khasyah. Dia adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana billahi a'lam kana minhu akhwaf. Dan barang siapa yang lebih mengenal atau lebih mengerti tentang Allah, dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وَقَدْ صَنَّفَ السَّلَفُ مُصَنَّفَاتٍ كَثِيرَةً مُسْتَقِلَّةً عَنْ فَضْلِ الْعِلْمِ. Dan para ulama salaf telah menulis berbagai macam tulisan-tulisan yang banyak dan tersendiri dalam membahas tentang keutamaan ilmu. وَأَنْ أَخْلَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ. Dan tentang akhlak seorang yang memiliki ilmu. وَأَنْ مَنْزِلَةِ الْعُلَمَاءِ. Demikian pula para ulama telah menulis tentang kedudukan para ulama. لذا لا أطيل الكلام على هذا الأمر ويكفي أن أذكر لك قول النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karenanya aku tidak memperpanjang pembicaraan dalam masalah ini, dan cukuplah aku akan menyebutkan kepada kalian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempuhkan baginya satu jalan dari jalan-jalan surga. Iya, ini dalam lafaz Imam Ahmad. Adapun dalam riwayat lafaz Muslim yang sering kita dengar, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan menuju ke surga. Iya. Nah, hadis ini ikhwan sekalian datang dalam bentuk nakirah, man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh satu jalan. Nakirah, bentuknya nakirah umum. Maka jalan apa saja yang bisa menyampaikan seseorang untuk menuntut ilmu agama, maka itu insyaallah termasuk jalan-jalan yang akan menghasilkan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Jadi tarik di sini menuntut ilmu tidak dibatasi hanya dengan majelis ilmu. Ya. Namun demikian majelis ilmu adalah sebaik-baiknya sarana, sebaik-baiknya jalan dalam menuntut ilmu agama. Sebab
telah banyak dalil tentang keutamaan majelis ilmu. Tentang keutamaan majelis ilmu. Iya. Bahkan terkadang seorang yang duduk di majelis ilmu bukan untuk keperluan menuntut ilmu, sekedar ingin bersama-sama dengan orang yang menuntut ilmu, bisa jadi dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Iya. Dan berbagai macam dalil yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Namun, andai kata seseorang terhalang dari menghadiri majelis ilmu, iya, apakah karena di daerahnya tidak ada ustaznya atau satu halangan yang lain, maka dia bisa menempuh jalan-jalan yang lain seperti mendengarkan CD ceramah para asatidzah yang mana di zaman ini alhamdulillah dengan kemudahan yang Allah berikan, ya, hampir tidak ada satu muhadarah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita itu kecuali telah disimpan dalam bentuk CD, disimpan dalam bentuk yang bisa didengarkan. Maka ini bisa dimanfaatkan. Demikian pula kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, apakah kitab asli maupun terjemahan, kita jangan memandang remeh. Iya, jalan-jalan yang bisa menyampaikan kita kepada ilmu. Iya, terlebih lagi dalam keadaan kita tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Iya, dan diceritakan oleh sebagian ikhwan dari Kalimantan bahwasanya ada seorang ikhwah di pelosok Kalimantan. Dia tinggal di sana dan tidak ada ustaz yang bisa dia hadiri majelis ilmunya. Maka jalannya dia kemudian membeli CD dalam jumlah yang banyak. Ya, membeli CD dalam jumlah yang banyak. Kemudian dari CD inilah dia mengambil manfaat, ya, menuntut ilmu. Kemudian dia mencatat apa-apa yang tidak dia pahami. Nanti setelah dia datang ke kota bertemu dengan ustaz, lalu dia tanyakan apa-apa yang dia tidak pahami tersebut. Ini jalan. Karena tidak ada jalan lain kecuali ini, maka itu dia lakukan. Ternyata diceritakan bahwa ikhwan ini, Masya Allah, seorang yang telah banyak sekali mendapatkan faidah, ya, dari kaset-kaset ceramah para asatidzah kita. Iya, banyak sekali faidah yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang sering menghadiri majelis ilmu. Iya, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Dia telah mendapatkan faidah-faidah ilmiah dari kaset-kaset tersebut yang justru tidak didapatkan oleh orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Iya, maka di sini kata thariq disebutkan dalam bentuk nakirah yang maknanya umum, artinya jalan apa saja yang memungkinkan bagi seseorang untuk meraih ilmu. Iya. Demikian pula faidah bahwa ilmu yang disebut di sini fiha ilman juga dalam bentuk umum, dalam bentuk nakirah. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Wa innal malaikata latadahu ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya untuk seorang penuntut ilmu ridwan bima yasna, karena ridho dengan apa yang dia kerjakan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma'. Dan sesungguhnya seorang alim itu sungguh dimintakan ampun untuknya penghuni langit dan penghuni bumi dan juga ikan yang ada dalam kedalaman air. Wa inna fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan sungguh keutamaan seorang alim di atas seorang yang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan pada malam bulan purnama di atas semua bintang-bintang, yaitu dari sisi cahayanya. Iya, artinya seorang alim meskipun dia sendiri atau jumlah para ulama itu sedikit dibandingkan dengan para ahli ibadah, lebih-lebih dibandingkan dengan para orang bodoh, namun manfaat yang diberikan, yang bisa diberikan oleh orang-orang yang sedikit ini jauh lebih besar dibanding para ahli ibadah meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Ya, ahli ibadah jauh lebih banyak dibanding para ulama. Tetapi manfaat yang bisa diberikan oleh para ulama itu jauh lebih besar daripada seorang ahli ibadah. Iya, maka disinilah sisi keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah. Dengan ilmu dia tidak saja bermanfaat
bagi dirinya sendiri, tetapi dia bisa memberikan manfaat kepada orang yang lain. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari para ulama dan kewajiban atas kaum muslimin untuk menghormati para ulama. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Artinya tidak mewariskan harta. Innama warathu al-ilma. Dan kalau ada harta para nabi, maka itu menjadi sedekah, ya, menjadi sedekah bagi kaum muslimin. Dan ini salah satu sebab perselisihan antara Abu Bakar dan Fatimah radhiyallahu anha, yang beliau menuntut salah satu peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Bakar tidak memberikannya dan dijadikan sebagai sedekah bagi kaum muslimin. Iya. Sedangkan Fatimah radhiyallahu anha tidak mengerti, tidak tahu dengan hadis tersebut, bahwasanya para nabi tidak mewariskan dan seluruh warisannya itu menjadi sedekah. Iya. Innama warathu al-ilma. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asil min qarabati." Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kekerabatan, ya, artinya tali kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih senang atau lebih suka aku sambung dibanding dengan kerabatku sendiri. Ini menunjukkan apa? Keutamaan atau kedudukan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan sahabat. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang Syiah yang menuduh para sahabat itu menzalimi kerabat-kerabat atau keluarga-keluarga atau ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama warathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Para ulama itu hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil satu bagian yang banyak. Demikian, kawan sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Semoga apa yang kita baca yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menjadi pemberat kebaikan kita di hari kiamat kelak, dan menjadi bekal bagi kita di dalam menuntut ilmu agama, dan kita bersyukur dan bersemangat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menuntut ilmu agama yang mana tidak Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.